Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus bertemu kembali kita dalam kasih-Nya. Selamat Natal semua, damai Natal menyertai kita selalu, damai di bumi, damai di sorga. Ya, puji Tuhan. Kali ini saya membahas sebuah atlet MMA, yaitu Beniel Darius. Beniel Darius adalah seorang atlet MMA yang melakukan laga 27 kali, menang 22 kali, kalah 5 kali sahabat. Beniel Darius adalah seorang berdarah Iran ya, dan berkebangsaan Amerika. Diperkirakan beliau adalah seorang imigran yang akhirnya mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, karena dia mengupload videonya ketika dibaptis. Setelah dibaptis, beliau aktif dalam pelayanan. Yang membuat saya salut dengan Beniel Darius adalah seorang yang bergelimang dengan gelar, dengan penghargaan, tetapi ketika dia mengenal Tuhan dan menyelamatkan keluarganya, dia tetap aktif pelayanan, terutama di suku-suku pedalaman. Saya melihat di media sosialnya dia sangat aktif ke Haiti sahabat, bahkan ke beberapa negara yang tertinggal memberitakan kabar baik. Cukup luar biasa seorang yang berdarah Iran ini ya. Dan ketika dia juga memenangkan sebuah pertandingan, dia selalu berkata all glory to God, artinya segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan selalu dalam postingan-postingannya berkata praise God, yang berkata puji Tuhan. Dia mengenakan sebuah kaos juga yang bertuliskan Yesus adalah Raja. Dan setelah dia mengenal Tuhan dan setiap dia menerima penghargaan menjadi juara ataupun juara satu, dia selalu membawa pastornya. Dia sangat mencintai pendetanya sahabat, dan selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan bersama dengan pendetanya. Cukup luar biasa seorang atlet MMA ini yang begitu sangat cinta dengan Tuhan setelah mengenal betapa hebatnya Tuhan Yesus ya. Ada sebuah video yang cukup menyentuh bagi saya, bagaimana saat ini pandangan dia mengenai Iran. Dia berkata agar orang-orang Kristen di Iran mengalami kemerdekaan. Kita tahu sahabat bagaimana di Iran ya, bahkan kasusnya beberapa tahun belakangan ini mengenai hijab tersebut heboh dan memakan korban, oleh karena adanya seorang wanita yang salah mengenakan hijab, akhirnya meninggal terkena hukuman syariah ya. Perjuangan beliau ini patut kita dukung dan kita doakan, karena beliau adalah orang yang sangat cinta dengan Tuhan dan berjuang buat kemerdekaan orang-orang Kristen yang ada di Iran. Ini videonya. Ladies and gentlemen, I'm here with Beniel Darius. Beniel, once again, man, you always step up to fight. It does not matter who. How good does it feel to get a victory over a young, up-and-coming fighter like Mateo Scamrod? I'm sorry, Dana, but I gotta take a minute. I need to dedicate this fight. My people in Iran, I know you're struggling. I know you're fighting for freedom. I know it's a tough struggle. I want you guys to know we're praying for you and we love you. Let me tell you one more thing. This might be the most important thing you'll ever hear. There is true freedom. A freedom that no one can take from you, in the name of Jesus Christ, the Son of God. Don't ever forget that. If you remember one thing I say, remember that. Ya sahabat, sebenarnya bukan hal yang mengejutkan bagi kita jika di beberapa negara di Timur Tengah Kristen sering mengalami intimidasi, tekanan, dan banyak korban nyawa yang mereka rasakan ketika mereka menjadi seorang Kristen. Dan hal inilah yang disampaikan, yang diserukan seorang atlet MMA ini, bahwa dia berkata agar di Iran dilakukan kemerdekaan khusus untuk orang-orang Kristen, agar mereka bebas melakukan
ibadah dan ritual penyembahan mereka. Ya mungkin banyak hal ya yang terjadi di sana yang mungkin kita tidak tahu, sahabat. Kenapa seorang Beniel Darius ini menuntut sebuah kemerdekaan untuk orang-orang Kristen di Iran. Ya puji Tuhan, hal ini juga kita serukan untuk bangsa kita ya, karena kita tahu bagaimana juga beberapa kejadian di bangsa kita ini, ada gereja ditutup, ibadah online diseruduk, dan susahnya pembangunan dan surat izin pembangunan sebuah gereja, dan banyak hal, sahabat. Bahkan baru-baru ini kita tahu seorang bupati wanita melarang orang Kristen atau warga orang Kristen yang ada di daerahnya untuk merayakan Natal. Ketidakadilan dan ketidakadilan ini sering terjadi, bahkan hal-hal yang lagi panas saat ini mengenai di Cilegon akan menjadikan sebuah kota tanpa gereja. Ya, sama-sama berdoalah, kita doakan juga di negeri kita doakan juga di Iran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat selalu. Shalom, selamat hari Natal, Merry Christmas.